Pernah nggak sih Anda berharap bisa merasa lebih baik tapi dengan cepat? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah ide revolusioner dari Dr. Daniel Amen yang bisa mengubah total cara kita memandang kesehatan mental. Intinya, kita akan membuka kekuatan penyembuhan dari dalam otak kita sendiri. Kita semua pasti pernah merasakannya. Rasanya tuh kayak terjebak dalam kecemasan, pikiran-pikiran negatif, atau kebiasaan buruk yang kayaknya nggak bisa berhenti. Seolah-olah pikiran kita punya kemauan sendiri, dan seringnya kemauan itu malah membawa kita ke tempat yang nggak kita inginkan. Dan biasanya, apa yang kita lakukan pas lagi merasa nggak enak? Seringnya kita lari ke hal-hal kayak makan berlebihan atau bengong di depan layar HP berjam-jam. Hal-hal ini mungkin ngasih kelegaan sesaat ya, tapi kalau kita jujur, pada akhirnya malah sering memperburuk keadaan. Rasa sakitnya jadi lebih panjang dan malah nambah masalah baru. Tapi, gimana kalau semua perjuangan itu bukan karena kita yang lemah? Gimana kalau ternyata ada sesuatu yang terjadi secara fisik di dalam tubuh kita? Nah, disinilah kita perlu mengubah cara pandang kita. Ini bukan cuma masalah di kepala, tapi ini benar-benar ada di dalam otak kita. Biasanya kan kita melihat depresi atau kecemasan itu sebagai masalah pikiran, sesuatu yang solusinya ya terapi bicara. Tapi coba deh, gimana kalau kita melihatnya sebagai masalah otak? Sebuah organ fisik yang ya sama seperti organ lainnya, bisa terluka dan bisa juga disembuhkan. Pergeseran cara pandang ini mengubah segalanya. Kita nggak lagi cuma ngobrolin masalah, tapi kita benar-benar menyembuhkan organ yang jadi sumber masalahnya. Kutipan ini adalah titik baliknya. Dr. Amen mulai pakai teknologi pemindaian canggih yang disebut SPECT, yang fungsinya itu kayak nunjukin bagian otak mana yang lagi kerja keras dan mana yang lagi kurang aktif. Untuk pertama kalinya, ia bisa secara harfiah melihat perjuangan para pasiennya. Masalah mental bukan lagi sekedar teori yang nggak kelihatan, tapi jadi data visual yang nyata dan bisa diukur. Dan ini terbukti banget dari kisah seorang anak bernama Rain. Dia dicap sebagai anak nakal, tapi hasil pindahin otaknya cerita lain. Ternyata otaknya bekerja terlalu keras, kayak lagi kepanasan. Dengan perawatan yang tepat untuk menenangkan aktivitas otaknya, transformasinya luar biasa. Rain membuktikan bahwa perilaku kita itu terhubung langsung dengan kesehatan fisik otak kita. Kisah Rain tadi adalah bukti nyata kalau otak itu bisa disembuhkan. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Oke, mari kita lihat 3 alat super sederhana yang bisa Anda gunakan untuk mulai menenangkan otak dan mengambil kembali kendali mulai hari ini juga. Alat pertama dari Dr. Amen ini punya nama yang gampang banget diingat, semut, singkatan dari sembarang pikiran negatif otomatis. Nah, pikiran-pikiran ini bukan sekedar angin lalu loh. Setiap kali ada satu semut muncul di kepala, otak Anda langsung melepaskan zat kimia stres yang secara fisik bikin Anda merasa nggak enak. Jadi, kuncinya adalah kita harus belajar mengenali dan membasmi semut-semut ini. Misalnya nih, ada semut jenis hanya yang buruk, yang bikin kita lupa sama semua kemajuan dan cuma fokus sama kekurangannya. Kita bisa lawan balik dengan mengakui pencapaian kita, sekecil apapun. Ada juga semut menyalahkan, yang bikin kita maunya lempar tanggung jawab. Ambil lagi kendali dengan bilang ke diri sendiri, saya bertanggung jawab atas perasaan saya. Dan yang terakhir, semut peramal nasib yang selalu meramal hal buruk. Nah, itu bisa dilawan dengan fokus pada persiapan dan usaha. Ini cara praktis buat nulis ulang cerita di kepala kita. Alat kedua ini, wah, ampuh banget. Pernapasan perut atau diafragma secara langsung mengaktifkan sistem saraf tenangnya tubuh kita. Dengan latihan ini, cukup beberapa menit setiap hari, Anda sebenarnya sedang melatih tubuh untuk keluar dari mode stres kronis dan masuk ke kondisi yang lebih rileks dan tenang. Oke, yang ini mungkin kedengarannya agak aneh, tapi ini beneran ilmiah loh. Saat kita stres, aliran darah itu menjauh dari tangan dan kaki, makanya jadi terasa dingin. Nah, dengan secara sadar membayangkan kehangatan di tangan, kita sebenarnya lagi ngasih sinyal ke otak untuk membalikan respons stres itu. Ini semacam life hack biologis buat memicu relaksasi secara instan. Membasmi semut dan latihan pernafasan itu alat yang hebat untuk momen-momen darurat. Tapi gimana caranya membangun kesehatan otak yang kuat untuk jangka panjang? Ternyata, kuncinya bisa dimulai dengan satu pertanyaan sederhana yang kita ajukan ke diri sendiri setiap hari. Ini dia pertanyaannya. Apakah ini baik untuk otak saya atau buruk untuknya? Sesederhana itu, tapi dampaknya luar biasa dalam.
Dengan menjadikan pertanyaan ini sebagai filter untuk setiap pilihan, apa yang Anda makan, bagaimana Anda bereaksi, cara Anda menghabiskan waktu, Anda secara konsisten akan membuat keputusan yang mendukung organ terpenting di tubuh Anda. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh ya. Katakanlah Anda baru saja bertengkar dengan pasangan. Reaksi otomatis mungkin adalah marah-marah atau nyari makanan manis buat nenangin diri. Dua-duanya buruk buat otak. Tapi kalau Anda berhenti sejenak dan bertanya, apa yang baik untuk otak saya sekarang? Pilihannya jadi jauh lebih jelas. Mungkin jalan-jalan sebentar buat nenangin diri, makan cemilan sehat, dan baru setelah itu memikirkan solusi dengan kepala dingin. Jadi, kenapa ini semua penting banget? Kenapa kita harus repot-repot ngurusin kesehatan otak? Karena ini bukan sekedar soal diet atau olahraga. Merawat otak Anda itu punya makna yang jauh lebih dalam. Coba deh pikirkan ini. Saat otak Anda sehat, diri Anda yang terbaik akan muncul. Anda jadi pasangan yang lebih baik, orang tua yang lebih sabar, teman yang lebih bijaksana. Merawat otak Anda itu adalah hadiah terindah yang bisa Anda berikan. Bukan cuma untuk diri sendiri, tapi untuk semua orang di sekitar Anda. Jadi, saya ingin menutup sesi kita dengan satu pertanyaan ini. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini juga. Apa satu hal kecil yang Anda lakukan? Mungkin itu meluangkan 5 menit untuk pernafasan diafragma, atau melawan satu semut yang muncul, atau mungkin memilih apel daripada kue. Pilih satu hal saja dan mulailah dari sana.